الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad malam 15 Safar 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Solehawa dalam sebuah kajian rutin membaca dan mempelajari kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam fima ittafaqa alaihi al-Bukhari wa Muslim, yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita masih membicarakan bab an-nikah atau kitabun nikah, dan pada pertemuan kali ini kita membahas bab yang kedua, yaitu babus syuruti fin nikah, bab syarat-syarat di dalam pernikahan. Di dalam pernikahan itu ada syarat-syarat pernikahan atau syurutun nikah, syarat-syarat dalam pernikahan. Syarat-syarat dalam pernikahan diantaranya adalah keridhaan mempelai, kedua mempelai, laki-laki dan perempuan. Yang kedua, al-wilayah, yaitu wali bagi perempuan. Yang ketiga adalah persaksian, ada saksi atas pernikahan tersebut. Yang keempat adalah ijab wal qabul, ijab dan qabul yang dilakukan oleh mempelai laki-laki dengan wali dari mempelai perempuan, dan lain-lainnya dari syarat-syarat pernikahan. Ada istilah yang lain, yaitu asyurutu fin nikah, syarat-syarat dalam pernikahan. Ini beda dengan syarat-syarat pernikahan. Ada istilah syurutun nikah, ada istilah asyurut
fin nikah. Syurutun nikah, syarat-syarat pernikahan yang sudah saya sebutkan tadi. Ada istilah syarat-syarat dalam pernikahan. Yang kita bicarakan sekarang babnya adalah syarat-syarat dalam pernikahan. Syarat-syarat dalam pernikahan maksudnya adalah setiap dari kedua mempelai, calon dari mempelai suami dan calon dari mempelai istri berhak mengajukan syarat. Berhak mengajukan syarat. Saya beri contoh, misalkan seorang istri atau seorang perempuan mau menerima lamaran dari seorang lelaki asalkan dengan syarat dia tetap tinggal bersama ibunya. Dia tetap tinggal bersama ibunya. Nah, ini namanya syarat dalam pernikahan. Contoh yang lain lagi, seorang perempuan mau menerima lamaran dari seorang lelaki dengan syarat dia tidak mau dipoligami. Ini namanya syarat dalam pernikahan. Contoh yang lain lagi, seorang perempuan mau menerima lamaran seorang lelaki dengan syarat dinafkahi 5 juta per bulan. Ini syarat dalam pernikahan. Nah, syarat di dalam pernikahan ada 2 macam. Yang pertama, syarat-syarat yang sahih, yang benar. Para ulama mengatakan, huwa ma la yukhalifu muqtadal 'aqd. Syarat-syarat yang benar adalah syarat-syarat yang tidak menyelisihi konsekuensi dari akad nikah. Ini syarat-syarat yang benar. Apa itu syarat-syarat yang benar yang tidak menyelisihi dari akad nikah? Yaitu syarat-syarat yang diajukan oleh pihak suami atau pihak istri yang mempunyai tujuan yang benar. Itu maksudnya, yang mempunyai tujuan yang benar. Seperti misalkan seorang lelaki yang melamar seorang perempuan, kemudian dia memberi syarat bahwa saya, jika diterima lamaran saya mensyaratkan agar sang istri mau pindah ke tempat saya tinggal di Kalimantan misalnya. Maka ini syarat sahih karena tujuan yang benar. Yang kedua, syarat yang batil, maka mukhalifan li muqtadal 'aqd, yaitu syarat yang menyelisihi konsekuensi dari ijab qabul. Syarat yang menyelisihi dari konsekuensi dari ijab qabul. Seperti misalkan seorang perempuan mau menerima lamaran seorang lelaki asalkan saya mau menerima lamaran lelaki ini dengan syarat saya tidak mau punya anak dari dia. Ini syarat batil karena bertentangan dengan tujuan dari akad pernikahan tersebut. Salah satu tujuan dari akad pernikahan adalah hakul istimta', yaitu berhak untuk berjimak, merasakan kelezatan hubungan badan. Maka jika tidak ada hak tersebut, tidak terwujud dengan syarat tadi, ini namanya syarat yang batil karena menyelisihi konsekuensi dari syarat dari tujuan pernikahan. Kemudian yang patut diperhatikan adalah apa dalil syarat pernikahan ini, atau apa dalil syarat dalam pernikahan ini. Dalilnya adalah yaitu keumuman hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimuna ala syurutihim, yang artinya kaum muslimin sesuai dengan syarat-syarat mereka. Illa syartan harrama halalan au ahalla haraman.
kaum muslimin sesuai dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maka ini adalah hadis yang merupakan kaedah atau dasar dalam semua kesepakatan antar sesama muslim, termasuk di dalamnya kesepakatan di dalam pernikahan, syarat-syarat yang diajukan dalam pernikahan. Nah, bisa dipahami ya, ini adalah bab yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Baik. Sekarang kita bahas kepada hadis yang dibawakan oleh penulis Al-Hafidz Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah, ulama Islam abad ke-6 Hijriah, yang membawakan hadis an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahaqqa asy-syuruti an tufu bih mastahlaltum bihil furuj, yang artinya dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk ditunaikan, kesepakatan yang paling wajib untuk ditunaikan adalah kesepakatan yang berkaitan dengan penghalalan kemaluan. Karena kemaluan perkaranya besar. Apabila ada syarat-syarat di dalam penghalalan kemaluan, maka itu adalah syarat-syarat yang paling wajib ditunaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makna dari hadis ini adalah bahwa setiap dari istri atau suami, mereka memiliki maksud dan tujuan saat melakukan pernikahan. Apabila salah seorang dari istri atau calon istri atau calon suami mengajukan syarat dan syaratnya adalah syarat yang sahih, tidak bertentangan dengan konsekuensi dari akad pernikahan, maka pada saat itu wajib dipenuhi dan wajib ditunaikan. Mengapa demikian? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena syarat-syarat di dalam pernikahan ini adalah syarat-syarat yang menghalalkan kemaluan. Dan syarat-syarat yang menghalalkan kemaluan adalah agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia berkaitan dengan sesuatu yang sangat berharga dimiliki oleh seorang perempuan atau seorang lelaki, dan dia berkaitan dengan keturunan, dia berkaitan dengan harta waris, dan banyak sekali keterikatan-keterikatannya. Makanya dia adalah syarat yang paling wajib untuk ditunaikan dan didahulukan, karena di dalamnya terdapat penghalalan kemaluan. Baik. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, dari hukum-hukum? Yang pertama adalah wajib menunaikan syarat dalam pernikahan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, istri dan suami. Seperti syarat tambahan di dalam mahar. Misalkan sang suami memberikan mahar 30 juta. Sang istri mengatakan, saya terima lamaran suami dengan syarat ditambah 10 juta lagi, tambahan dalam mahar. Maka ini syarat jika sang suami meridai atau calon suami meridai yang melamar, maka itu wajib ditunaikan. Kenapa? Karena berkaitan dengan syarat pernikahan. Atau misalkan seorang suami yang saya katakan tadi,
atau calon suami yang melamar seorang perempuan memberikan syarat, jika lamaran saya diterima maka saya syaratkan agar sang istri mau saya bawa ke tempat tinggal saya. Dan sebagai pengetahuan, para istri bahkan jika tidak ada syarat pun, semestinya salah satu hak suami adalah istri tinggal bersama dengan suami. Bahkan kalau tidak ada syarat pernikahan pun, maka seorang istri dia wajib, dan kewajiban ini wajib ditunaikan oleh istri untuk tinggal bersama siapa? Suami. Banyak kejadian divorce, talak, cerai, gara-gara sang istri tidak mau diajak oleh suaminya tinggal di rumah tersendiri di daerah suami. Dia masih ingin tinggal bersama orang tuanya, dia masih ingin tinggal dekat dengan orang tuanya. Dan sebagai pengetahuan, kebiasaan para nabi alaihimussalatu wassalam kemanapun membawa istrinya. Hal ini berdasarkan ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi Musa dalam surat Al-Qasas ayat 29. Falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi. Ketika Nabi Musa telah menyelesaikan batas waktu, maka Nabi Musa berjalan dengan istrinya. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Jami' Ahkamul Quran, ulama Islam abad ke-7 Hijriah ini, beliau mengatakan fihi dalilun ala anna lizzauj an yasira ma'a ahlihi haitsu kan. Yang artinya di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa hak suami untuk berjalan bersama istrinya kemanapun dia berjalan. Nah, ini patut diperhatikan oleh ibu-ibu saudari-saudari muslimah agar taat kepada suami dalam permasalahan ini. Dan fi muqabili dzalik, di dalam kebalikan dari itu, sebenarnya seorang istri berhak untuk memiliki tempat tinggal tersendiri, tidak bercampur dengan tempat tinggal keluarga suami. Itu hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami, meskipun sang suami hanya bisa menyediakan rumah sewa, rumah kontrakan, tapi hak suami istri adalah untuk bertempat tinggal sendiri di rumah tersendiri, jauh dari keluarga suami. Karena tidak nyaman tinggal bersama mertua perempuan, terutama ya, mertua laki-laki, ipar-ipar suami, ipar-ipar yang merupakan kerabat-kerabat suami. Ini tidak kurang nyaman bagi sang istri. Allah berfirman dalam Al-Quran, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Artinya surat At-Talaq ayat 6, tempatkanlah para istri di mana kalian bertempat tinggal menurut kemampuan kalian. Nah, ini para ikhwah, itu contoh daripada wajibnya seorang pasang calon suami istri jika sudah meridai dan menyepakati di atas sebuah syarat, wajib ditunaikan. Contoh yang lain juga, seorang laki-laki yang ingin melamar seorang perempuan, dia mengatakan saya mau menjadikan saudari sebagai istri dengan syarat dia wajib dalam keadaan perawan. Makanya di Arab Saudi ada peraturan, siapa yang mau menikah maka harus periksa keperawanan di medical center yang sudah ditentukan oleh pemerintah, Kementerian Agama. Dan ini sangat bagus
Ya, sangat bagus untuk menjaga kesucian wanita muslim. Meskipun nanti banyak penipuan di situ. Bisa dibayar. Lawang vaksin saja bisa dibayar. Ya. Kemudian juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sang suami atau calon suami berhak untuk memberikan syarat dalam pernikahan, di antaranya nasabnya wajib tersambung. Fulana binti fulan bin fulan bin fulan. Jadi dia bukan anak zina. Nah, ini syarat-syarat yang wajib ditunaikan oleh salah satu dari dua belah pihak. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua adalah kewajiban menunaikan ini terjadi jika syarat-syaratnya adalah merupakan konsekuensi dari akad ijab qabul. Penunaian syarat wajib ditunaikan syarat tersebut jika berkaitan dengan konsekuensi dari ijab qabul. Jika bertentangan dengan konsekuensi ijab qabul, tidak diperbolehkan. Kata si perempuan, saya mau menerima lamaran dia, akan tetapi saya tidak mau hamil dari dia. Saya mau hamil dari kakaknya. Ini tidak bisa, karena bertentangan dengan konsekuensi dari akad ijab qabul. Saya mau menerima lamaran dia, asalkan saya tidak digauli selama 3 bulan pertama. Ini tidak boleh, karena bertentangan dengan konsekuensi dari ijab qabul. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita pelajari ini umum. Syarat apapun yang diajukan oleh salah satu dari kedua belah pihak, selama itu syarat yang sahih, maka wajib ditunaikan jika disepakati. Kecuali ada yang dizalimi dalam hal syarat pernikahan. Misalkan, saya mau menjadi istri laki-laki yang mau melamar ini, dan laki-laki ini mempunyai istri sebelum, jadi dia poligami, ingin poligami. Kata si perempuan yang ingin dipoligami ini, saya mau jadi istrimu dengan syarat kamu menceraikan istrimu yang pertama. Nah, ini terdapat kezaliman, dan Rasulullah SAW bersabda, la darar wa la dirar. Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh memberikan bahaya kepada orang lain. Paham maksudnya? Jadi seorang perempuan mengatakan, saya mau menerima lamaran kamu asalkan kamu ceraikan istri pertama. Ini tidak boleh, karena Rasulullah SAW bersabda, la yahillu limra'atin tas'alu talaqa ukhtiha. Tidak halal seorang perempuan mengajukan syarat untuk sang laki-laki menceraikan istrinya. Ini syarat tidak sah, karena berkaitan dengan menzalimi orang lain. Baik, itu pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat, sebagaimana sudah saya tekankan tadi, menunaikan syarat dalam pernikahan sangat ditekankan dibandingkan syarat-syarat lainnya. Menunaikan kesepakatan dalam pernikahan sangat ditekankan dibandingkan kesepakatan lainnya. Kenapa? Karena di dalam syarat pernikahan terdapat apa tadi? Penghalalan terhadap kemaluan. Ini faedah yang keempat. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
faedah yang kelima adalah perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Saya bacakan perkataannya. Was-sahihu alladhi alaihi aktsaru nususi Ahmad wa alaihi aktsaru salaf anna ma yujibu al-'aqda li kulli wahidin min az-zawjayn al-akhar kan nafaqa wal istimta'i wal mabit lil mar'a wal kal istimta'i liz-zawj laysa bimuqaddar bal al-marji' fi dhalika ila al-'urf kama dalla alaihi al-kitab fi mithli qawlihi ta'ala wa lahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf. Apa maksudnya? Maksudnya adalah syarat pernikahan seperti nafkah atau mahar atau menggauli istri ini tidak ada batasan tertentu di dalam syariat Islam, tapi dikembalikan kepada urf. Apa itu urf? Kebiasaan yang terjadi di tengah masyarakat. Jadi misalkan seorang perempuan mau menerima lamaran seorang lelaki dengan syarat maharnya 1 miliar. Maka jika sang suami meridai itu boleh. Kenapa? Karena yang terjadi di tengah masyarakat di daerah itu memang seperti itu misalkan, maka boleh, tidak tercela akan hal ini. Kenapa? Karena semua syarat pernikahan seperti nafkah, seperti mahar, seperti bermalam di tempat istri, ini dikembalikan kepada urf, dikembalikan kepada urf, yaitu kebiasaan di sebuah tempat. Contoh mahar. Berapa maharnya yang sesuai dengan sunnah? Jawabannya sesuai dengan kebiasaan. Tetapi tentunya ada yang afdal mahar itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nisa aisaruhunna maunah. Wanita yang paling terbaik adalah yang biaya pernikahannya paling mudah, dan paling mudah ini adalah kata-kata yang umum, belum ada pembatasan di dalam syariat, maka ini dikembalikan kepada apa? Urf, kebiasaan di sebuah tempat. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah, yang artinya dan berikanlah kepada para perempuan mahar-mahar mereka dengan nihlah, yaitu dengan penuh kerelaan. Gak ada dalam ayat Al-Quran, hadis Rasul pembatasan mahar. Dan ada kaidah disebutkan oleh para ulama, jika disebutkan dalam Al-Quran hal yang umum, belum ada yang khususnya di dalam ayat Al-Quran yang lain atau hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini dikembalikan kepada uruf. Selalu seperti itu kaidah di dalam ayat Al-Quran. Contoh safar, Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa idza darabtum fil ard falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Jika kalian bepergian di muka bumi, maka tidak mengapa bagi kalian mengqashar salat. Baik. Bepergian. Berapa lama jaraknya? Belum ada dalil yang eksplisit sahih dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semuanya adalah ijtihad para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Belum ada dalil yang eksplisit sahih dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka yang seperti ini dikembalikan kepada apa? Urf. Selalu begitu kaedahnya. Hal yang mutlak atau umum di dalam Al-Quran dan belum ada pengkhususan atau belum ada pembatasan dalam Al-Quran atau hadis yang sahih secara eksplisit, maka pada saat itu dikembalikan kepada apa? Urf. Dikembalikan kepada urf. Mahar juga begitu. Nah, saya ingin nanya nih, mahar di Jakarta berapa biasa? Yang wajar lah gitu. Enggak terlalu tinggi, enggak terlalu rendah. Seperangkat angkat salat.
Biaya pernikahan berapa biasanya dimintai oleh keluarga perempuan? 20? 30? 30 sekitar itu? 30. Ya. 30 yang wajarnya menengah ke bawah gitu ya. Baik. Maka itu dikembalikan kepada urf. Dikembalikan kepada urf. Lalu siapa yang menanggung? Apakah laki-laki semua? Apakah perempuan? Juga dikembalikan kepada urf. Ya, seperti itu. Tapi kebanyakan adalah laki-laki karena ayat Al-Qur'annya berbunyi seperti itu. Wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah. Dan berikanlah kepada para perempuan mahar-maharnya dengan penuh kerelaan. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat Al-Baqarah ayat 228. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Perempuan memiliki hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban dengan cara yang ma'ruf. Nah, ayat ini menarik para ikhwah. Al-Baqarah 228. Sedikit menyimpang dari syarat pernikahan ya. Ayat ini sering dikupas oleh para ustadz apabila sedang menjelaskan kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah di antara suami istri. Salah satu penafsiran dari ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 228 adalah penafsiran dari Abdullah bin Abbas, ahli tafsir generasi sahabat, turjumanul Quran, habrul ummah, ulamanya umat Islam sepanjang masa sampai hari kiamat. Beliau mengatakan pada ayat ini, Al-Baqarah 228, wallahi inni la uhibbu an atazayyana limraati kama uhibbu an tatazayyana li. Demi Allah, aku suka berpenampilan yang baik di hadapan istriku sebagaimana aku juga menyukai istriku berpenampilan yang baik di hadapanku. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Seorang perempuan memiliki hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban. Istri kita mempunyai hak untuk melihat suaminya dalam penampilan yang baik. Sebagaimana kita suami mempunyai hak ingin melihat istri kita berpenampilan yang cantik. Maka di sini nasihat saya, salah satu konsep sakinah, mawaddah, warahmah di antara suami istri adalah jaga penampilan di hadapan pasangan yang meskipun kita tidur bersamanya, hidup hampir 24 jam bersamanya, jaga penampilan, jangan kentut sembarangan. Ini malah perang, subhanallah. Ya, jangan. Jaga penampilan. Itu baju kaos-kaos dalam yang sudah berpulau-pulau menguni, kemudian robek di ketiaknya, ganti para ikhwan. Berpenampilan yang baik. Kemudian perut-perut yang membawa tas pinggang permanen di mana-mana, ya, perbaiki perutnya para ikhwan. Ini istri hamil, dia ikut hamil, subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Ya, maka bau wangi mulut, bau wangi badan, ketiak, jaga penampilan di hadapan istri. Kita ingin istri kita berpenampilan yang cantik di hadapan kita, maka kita pun seorang suami harus menjaganya. Ya, menjaganya. Begitu juga kita ingin istri kita memanggil panggilan dengan yang baik, lembut, romantis, maka panggillah dia dengan panggilan yang baik, sayang, dengan romantis, lembut, sopan. Ya, Anda bukan sedang di warung makan asal-asalan. Kopi emang di warung mana ente, subhanallah. Ya, maka panggil, dan Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qulu lin-nasi husna. Ucapkanlah kepada manusia ucapan yang baik. Yang patut pertama kali diucapkan yang baik dari manusia adalah istri kita. Mengapa demikian? Mereka sabar menghadapi kekurangan yang kita miliki berpuluhan tahun. Sabar. Ya, artinya kalau seandainya ada tuh
yang Allah takdirkan atau bisa memilih takdir yang lebih baik, mungkin tidak akan milih ente sebagai suaminya. Maka sopanlah terhadap istri. Ini sebagian lelaki kadang-kadang sangat sopan kepada ustadznya, ya ustadz. Tapi kalau dia di rumah tidak sopan, itu keliru, salah besar. Mereka kawan hidup yang mengawani kita hampir 24 jam. Wajib kita untuk berkata yang baik, berbuat yang sopan terhadap istri kita. Dan ingat, itu akan direkam oleh anak-anak kita. Kapan sekali Anda mengangkat suara di hadapan istri Anda, maka anak kita akan mengangkat suara di hadapan ibunya. Seorang ibu pernah bertanya kepada istri saya, tolong tanyakan ke Ustadz. Itu istri anak saya berumur 6 tahun, dia kalau marah angkat suara, manggil nama saya, kemudian keluar semua binatang buas dari mulutnya. Datanglah istri saya, itu si ibu nanya, kenapa anaknya begitu kalau lagi marah? Saya langsung bilang, tanya ke ibu itu, suaminya kalau lagi marah gimana? Istri saya bilang, Ustadz bilang kalau lagi marah suami ibu bagaimana? Oh persis. Ya, hati-hati para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain lagi. Dalam permasalahan nafkah, ini dikembalikan kepada urf. Ya, sang istri mengajukan syarat pernikahan, di antaranya memberi nafkah setiap bulan sekian. Boleh tidak? Boleh. Asalkan sesuai dengan urf. Ya. Dan apabila sudah disepakati, iya, saya sepakat atas itu, wajib sang suami untuk menepati janjinya. Kalau tidak, sang istri berhak untuk mengangkat permasalahannya ke pengadilan karena sudah tidak sesuai dengan syarat pernikahan. Makanya jangan asal bikin syarat. Ya. Jangan asal bikin syarat. Baik. Ini yang bisa kita sampaikan. Kita salat Isya dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.